Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Pepe Rizkawati pada hari ini bertemu dalam acaranya Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat Asia. Semangat Radar TV. Top banget. Ibu, kita ketemu lagi dan tentunya pada hari ini bersama dengan Ibu Boni Hastuti Yuniasi selaku Chief HRD Plaza Asia. Pasti dapat kabar dan juga info nih. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Nah, selalu. Gitu ya. Dari mukanya udah cerah banget sih Bu sebetulnya. Terpancar semangatnya hari ini. Bu, kita ngobrol-ngobrol mengenai Plaza Asia. Oke, ya. Ada info apakah? Karena tema yang saya terima hari ini adalah mengenai rekrutmen karyawan-karyawati musiman di betul. Plaza Asia. Kalau udah denger rekrutmen teh, kayaknya teh berbunga-bunga. Jadi gimana ceritanya nih Bu untuk rekrutmennya? Untuk tahapannya ataupun lowongannya biasanya yang pertama kali ingin tahu adalah lowongannya apa gitu. Oke. Ya, terima kasih TPP dan kita ketemu lagi untuk sahabat Tasikmalaya mungkin yang lagi manteng di Radar TV ya, untuk masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya bahwa untuk menghadapi atau menjelang momen atau seasonal yang sangat luar biasa sekali yang kita tunggu-tunggu yaitu puasa dan lebaran, tinggal beberapa bulan lagi 2024 kita akan membuka loker besar-besaran tentunya untuk karyawan-karyawati musiman termasuk include ada SPG, Sales Promotion Girl dan juga SPB, Sales Promotion Boy. Tentunya ini khusus musiman dan tentunya kalau misalnya nanti bisa berkinerja baik, jangan khawatir pasti nanti akan diperpanjang sebagai SPG atau karyawan tetap. Oh, ada jenjang karirnya ya Bu. Ada jenjang karirnya. Jangan betul. khawatir. Tapi Bu, kalau misalnya untuk karyawan musiman berarti nanti tuh di tahun depan ya Bu ya? Iya. Kenapa dari sekarang sih Bu? Padahal nanti aja gitu loh. Oke. Memang kita hanya mungkin perusahaan satu-satunya yang kategori retail di Tasik. Kita sudah prepare dari awal. Karena kita pegang 2 toko. Pada pamflet atau brosur di medsos yang sudah kami share ya, kita penempatan tuh di Plaza Asia dan Cihideng. Tentunya kita akan membutuhkan spare waktu yang panjang dan karena yang kita rekrut itu banyak sekali. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita bisa sampai yang melamar itu sampai 1.000 lamaran. Aduh, itu sampai Ibu. antusiasnya orang Tasik dan sekitarnya itu. Jadi prosesnya dari kemarin awal 1 Desember 2023 kita sudah buka di medsos, bahkan kita kerjasama dengan ada Loker Tasik, itu kan juga followernya banyak ya, jadi kita terima kasih banyak, mereka sudah bantu kita, support kita untuk ya menjaring orang-orang yang mau bekerja gitu. Tunggu dulu, ngobrol-ngobrol Bu, kalau nyampe 1.000 seperti itu, rajin satu-satu berarti liatin ya Bu ya, kemudian diteleponin, dihubungi begitu Bu? Iya, itu dicek-cek dulu, dicek sesuai dulu. kriteria dan kualifikasinya match nggak yang sudah kita share gitu. Jadi kita memang perlu kerja ekstra sekali dong itu ya. Iya. Setelah Bu, misalnya dari yang masuk tersebut, ada deadline terakhir kapan nggak Bu? Oh, yang seperti itu ada nggak? Atau misalnya memang dari yang masuk sama Ibu udah mulai dipisah-pisahin tuh Bu? Sudah, untuk mungkin sahabat Tasikmalaya masuknya dititipkan di satpam di pintu karyawan ya. Dari satpamnya mereka diukur tinggi badan terus dipisah-pisah antara gender cewek dan cowok. Dan tinggi badannya kan ada kriterianya juga. Jadi sudah seperti kayak orang kampanye tuh. Dusnya banyak gitu ya per kategori. Iya, ini sudah mulai dan mulai Senin itu kita sudah mulai tes, sudah mulai kita akan panggil dan kita mulai dari kasir musiman dulu. Kasir karena kasir itu ya puasa kan diperkirakan awal Maret ya. Awal Maret. Februari udah mulai tuh Februari, Maret, puasa, April ya. tuh Bu. April tuh Bu. Kita udah Februari itu mereka udah dipekerjakan untuk udah kerja khusus kasir. Berarti kan waktu sebulan ini Bu ya. Januari. Saya harus 2 bulan ini sudah harus fokus ke kegiatan ini, rekrut musiman menjelang puasa dan lebaran 2024. Ya, betul. Memang selalu prepare terdepan kalau untuk Plaza Asia ini. Apapun informasinya sampai ke seluruh warga, terutama untuk yang mencari lowongan pekerjaan. Karena memang berawal dari sini nih, kriteria ataupun jenjang karirnya. Minimal tahu dunia kerja, itu loh Bu. Yang banyak yang pertama kali mungkin ke Asia Plaza ini. Sebagai salah satu pengalaman terbaik juga menurut ataupun yang melamar ke sana tuh Bu. Kemudian dari kriteria tersebut, ini nanti kita akan menyaksikan juga sih Bu sebetulnya, kita ngasih informasi
di cuplikannya yang dibutuhkannya apa saja, kemudian beserta dengan kriterianya. Namun kalau misalnya untuk kasir deh coba dulu Bu, kriterianya apa aja? Baik. Kalau untuk kasir teman-teman ya yang kita butuhkan cewek ya. Kalau tahun yang lalu ada cowok. Tapi karena untuk khusus musiman mereka nggak ada jenjang karir ya sudah kita sepakat dengan manajemen kita cewek saja ya. Cewek yang jelas kasir ya. Usia maksimal 24 tahun. Kalau kita pengen yang seger-seger yang fresh. Oke, karena ini akan ditaruh di garda depan ya. Tinggi badan nih, tinggi badan minimal 156 cm pada saat diukur tidak boleh memakai sepatu. Kan ada yang bilang, oh itu diukur sendiri Bu, kan kayak misalnya aku nih masukin ke lamaran tinggi badan 160 misalnya. Itu ada surat keterangan dari puskesmas. Tapi pada saat dia akan tes harus diukur lagi untuk membuktikan dan memastikan. Kadang-kadang ditambahin 1 cm. Iya betul. Kadang-kadang kita tuh berbeda pada saat diukur dengan puskesmas, berbeda jomplang gitu ya kata orang Sunda ya. Tapi makanya kita tes lagi, ya, kita ukur lagi. Gitu, ya. Salah satu aja kriteria dari tinggi badan, misalnya tadi minimal 156. Ya, kalau misalnya di bawah 156 Bu, ketika langsung sendiri ya diukur ya, itu gimana biasanya Bu? Biasanya buat cadangan, bisa buat pramuniaga, SPG gitu masih ada. Tapi khusus kasir harus memang beda karena memang dia sudah ya mungkin di sini ada tingkat level-levelnya ya gitu. Kasir. Jadi kan nanti juga prosesnya juga tes pertama kasir. Kita kebutuhannya setiap tahun tuh sekitar 60-70 ya baik Plaza Asia maupun Cihideng. Baik divisi supermarket atau fashion. Nah, tapi kita butuhnya bukan 70, kita harus up sampai 130 lebih. Nanti ada tahap tes kedua. Jadi nanti yang bagus-bagus ini jadi kasir. Iya. Kemudian ini yang di bawah standarnya atau grade-nya sesuai dengan gitu ya. Iya. Itu lebih ke pramuniaga atau SPG. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut tes kasir, jangan khawatir, aduh aku nggak keterima. Tidak, tetap akan dialokasikan, disalurkan ke divisi yang lain. Jadi mereka pada senang banget, saya sudah tinggal menunggu aja panggilan dari Plaza Asia. Gitu. Ih, kerennya. Ada psikotes dulu nggak Bu sebetulnya? Random aja. Random aja. Kalau di psikotes semua nanti waktunya ya random aja. Berarti pas interview ya Bu ya? Tetap ada interviewnya kan? Kita tes tahapannya tes tertulis dulu, baru interview 1, interview tertulisnya 2. berarti mengenai materi logika, ya Bu ya? Matematika, tes logika. Kan kalau matematika, kalau kasir kan memang salah satu syaratnya juga tadi mungkin saya tambahkan nilai matematika minimal 7. Jadi orang yang senang dengan bergelut dengan kasir tuh penuh dengan logika karena ngitung uang, harus teliti. Gitu. Udah nggak masuk lah kalau kriterianya lah. Kalau masalah ngitung-ngitung Bu. Gitu, ya. Kalau misalnya setelah itu dengan banyak kriteria tersebut ya Bu ya, beralih lagi dari beberapa kriteria tersebut, biasanya yang menjadi patokan utama satu adalah dengan tinggi badan, kemudian dengan nilai matematika. Usia juga, nilai matematika. Ya. Terus ada lagi. Bu, tunggu dulu. Kalau misalnya usianya kan tadi 24 tahun ya Bu ya? Maksimal ya Bu ya? Kalau misalnya ternyata sekarang banyak loh Bu usianya yang misalnya 28 tahun tapi masih fresh gitu ya. Kan? Itu pertimbangan atau kebijakan. Nah, jadi bukan aturan tapi kebijakan atau pertimbangan gitu. Masuknya situ ya. Gitu, baik. Ya. Jadi jangan berkecil hati juga. Barangkali aja masuk ke pertimbangan khusus. Ibu kita lanjut kembali ya nanti ngobrol-ngobrolnya ya. Baik pemirsa jangan dulu kemana-mana. Kita masih dalam acaranya Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat Asia. Semangat Radar TV. Top banget. Yeay, masih bersama saya Pepe Rizkawati dan juga Ibu Boni. Kita di sini masih dalam acaranya Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat Asia. Semangat Radar TV. Top banget. Ibu, top banget. Ibu, tadi kalau misalnya kita dari kasir ya Bu ya, untuk lowongan pekerjaan. Kemudian yang lainnya SPB, SPG dengan berbagai pramuniaga dengan berbagai macam kriterianya. Dan kemudian kalau misalnya ada kriteria khusus nggak Bu untuk SPB, SPG dan juga pramuniaga? Ya. Sebetulnya kalau untuk SPG, SPB pramuniaga sih khusus banget sih enggak. Kalau kasir lah khusus ya. Spesifik gitu maksud aku. Ini lebih ke sama kriterianya juga. Kalau SPG kan SPG itu perempuan ya, sales promotion girl. Berarti
SPB cowok ya. Kalau cewek sama tinggi badannya juga maksimal atau minimal 156. Ya, oke. Kalau SPB atau pramuniaga yang cowok ya itu 166. Beda selisih 166 ya, oh tinggi. itu standar kalau untuk cowok. Oh, 166 standar ya, Bu ya? Standar. Oke, Standar. oke. Kadang-kadang cowok itu 166 tuh kayak pendek ya, tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan cewek ya jauh Tetap sebetulnya. jauh Iya, ya, tetap Bu, ya? jauh. Maka 10 cm. Tapi itu sebenarnya udah standar sih. Nah itu. Terus ya minimal pendidikan ya SMA, SMK dan sederajat sama dengan yang kasir ya kalau pendidikan. Kemudian tidak perlu pakai nilai ya. Ini lebih ke hasil tes saja ya. Tapi diutamakan yang punya pengalaman juga jauh lebih baik, itu menjadi nilai atau value lebih untuk pertimbangan masuknya. Maksudnya masuk tidaknya gitu ya. Tapi ingat loh teman-teman semuanya, fresh graduate yang baru lulus kemarin, adik-adik yang lulus itu boleh banget. Tuh, fresh graduate boleh banget. Baru lulus Di mana lagi coba fresh graduate kita bisa mencoba Bisa, untuk boleh. masukin lamaran, Bu, karena di bisa. tempat yang lain susah. Usianya masih paling anak SMA, SMK tuh 18, 19 tahun ya, bisa. Keren kalau misalnya bisa masuk itu dapat pengalaman Mereka yang sudah luar biasa. menunggu dari kemarin lulus ya, Juni. Bu, ada loker. Bu, Oh, ada udah loker langsung. sudah itu mau. Oh, belum ada nanti. Nah, sekarang udah pada ini semua apply semuanya gitu. I see. Ibu, kalau misalnya seperti Ibu tadi, memang untuk persyaratan ya, sama halnya dengan kasir. Tapi tahu seseorang itu kayaknya komunikatif gitu kan ya. Karena untuk SPB, SPG dan pramuniaga itu ngobrolnya harus enak ya, Bu ya. Betul. Ketika menawarkan produk ataupun jasanya Betul. juga. Ibu biasanya ngelihatnya dari apa sih, Bu? Dari kelihatan, dari komunikasi. Misalnya mereka dari sedikit kisi-kisi ya. Misalnya pertanyaannya, namanya siapa? Kita kasih bocoran. Misalnya namanya siapa, panggilannya siapa? Dari usia gitu, berapa? Dari lulusnya tahun berapa? Kan kelihatan. Kalau biasanya kalau usia 18, 19 tahun tuh berarti dia fresh graduate. Iya. Ya, 2023. Kadang-kadang anak-anak tuh ada yang lulus 18 tahun, ada yang 19 tahun ya. Itu kelihatan dari public speaking-nya udah kelihatan, dia cara duduknya, ekspresinya. Ada loh orang yang introvert atau apa sih namanya, pendiam, kalem, dia wawancara tapi nunduk terus. Loh, yang diwawancara kan harus seperti ini kan. Duduknya juga itu. Terus kadang-kadang kalau bisa handphone itu jangan di bawah ya, harus taruh di saku, jangan kelihatan di sini ya. Terus handphone dalam keadaan silent atau mati, jangan sampai pada saat kita wawancara handphonenya berbunyi, wah mengganggu konsentrasi itu sih. Dari wawancara juga kelihatan nilai langsung gitu. Apalagi udah pengalaman lebih bagus lagi ya. Pengalaman lebih oke, itu lebih enak ya, Bu ya, untuk mengarahkan dan Karena lain-lainnya. harus bisa promosi produk dong. Kalau misalnya SPG, SPB kan itu punya target, harus mempromosikan. Makanya itu kan di syaratnya ada mampu atau piawai untuk mempromosikan suatu produk atau barang. Jadi public speaking-nya juga kelihatan kan? Oh, Gitu. dicoba dulu berarti ya. Iya. Promonya nih misalnya satu handphone, promoin gimana gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Oh, kalau untuk kasir, Bu, itu ada kalau misalnya sama Ibu udah dipilihin tuh, kemudian ini yang masuk. Iya. Itu untuk trainingnya berapa lama, Bu? Oh. Kalau untuk Trainingnya kasir, karena kan itu di biasanya- sistem ya, Bu ya. Ya, trainingnya kita melatih dari A sampai Z ya, sampai dari dia training teori, sampai training tentang pelayanan, bagaimana dia gestur, bagaimana dia harus standar pelayanan, itu kita 4 hari. Digodok sampai 0, sampai dari 0 sampai dengan closing 4 hari. Baru nanti awalnya kita masuk kerja tuh weekend dulu. Jumat, Sabtu, Minggu, nanti libur lagi, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu sebelum puasa tuh dikasih pembekalan dulu. Baru pas puasa mereka sudah ready, harus sudah bisa semuanya dan ditempatkan sesuai dengan kuotanya masing-masing. Misalnya Plaza Asia Fashion orangnya ini, Plaza Asia Supermarket orangnya ini, Cihideng Fashion orangnya ini, sudah ada kuotanya. Dan Cihideng Fashion orangnya ini sudah ada, mereka di tumplek-blek ada di Plaza Asia, kita training digodok terus pokoknya sampai bisa. Dan mentornya pun banyak sekali, mulai dari HRD, manajer, audit, staf IT, banyak sekali. Nah, itu sampai mereka kan punya mata pelajaran masing-masing kan gitu. Terintegrasi semua loh, Bu. Sudah Keren terstruktur, loh, sudah Bu. terorganisasi. Iya, keren banget. Soalnya memang untuk dapat trainingnya itu biasanya sih, Bu ya, yang susah mengenai materi yang masuk atau tidak. Nah, itu tampaknya harus benar-benar dalam 4 hari tersebut loh ya, Bu ya. Ngomong-ngomong, Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol masalah lowongan pekerjaan ini, ada bocorannya memang Plaza Asia itu lagi ulang tahun ya, Bu ya. Oh iya. Ini maju ke dapat SIM nih sebetulnya, atau ke dapat KTP kan, 16 tahun. Iya. Iya kan, Bu? Itu apa aja tuh dengan adanya ulang tahun yang ke-16, pembaharuan dan juga untuk tema yang diangkatnya, yang diusungnya apa sih, Bu, di Plaza Asia?
Sebetulnya ke ulang tahun sudah beberapa bulan yang lalu, tapi nggak apa-apa, ini kita masih hangat lah ya, bulan Plaza Asia itu ulang tahun ke-16 7 September 2023, karena Plaza Asia itu kita nggak kerasa ya 2007 hadir di Tasikmalaya. Berarti kalau dihitung berapa? 16 tahun kan? Dan tema tahun ini memang agak sulit tapi maknanya lebih dalam ya, kalau boleh saya sampaikan, renewed spirit embracing ya. Mungkin artinya apa ya? Mungkin kalau disederhanakan ya, di maknanya seperti ini. Semangat memperbaharui, siap menghadang, menerima perubahan. Jadi kita harus semangat bangkit lagi untuk menerima perubahan, karena mungkin kita kalau flashback sedikit, 2 tahun yang lalu kita terdampak COVID. Betul ya. Bu, betul Bu. Kita kerjanya susah, barang yang dijual susah, kerjanya nggak full, ya artinya terbatas. Nah akhirnya kita sekarang COVID pandemi mungkin sudah berkesudahan, kita harus semangat untuk menghadapi perubahan ya, perubahan teknologi, perubahan mindset, karakter, semuanya, perubahan cara berpikir, perubahan kinerja, semuanya itu harus kita diimplementasikan di seiring dengan tema tadi, dan ini sudah berjalan. Salah satunya perubahannya apa sih, perubahan yang mungkin sudah sekarang di jalan Ibu? Perubahannya mungkin setelah dari tagline itu bergulir ya, dari kami karena pegangnya di SDM ya, sumber daya manusia, lebih ke kalau apel pagi. Nah, itu setiap Senin biasanya kita ada menyanyikan lagu, ada yel-yel, tapi khusus setiap Senin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kayak upacara dong. Betul, kalau di sekolah, kita kembali Bu. lagi ke sekolah biar apa? Kita membuktikan bahwa kita bukan hanya pekerja, tapi kita punya jiwa nasionalisme, kita cinta negara Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya harus dihidupkan. Itu Asia Group, bukan hanya Plaza Asia saja. Baik staff atau non staff. Itu satu ya. Itu setiap hari Senin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada yang lain lagi nggak Bu? Biasanya kita punya tagline lagu atau yel-yel, karena ini seiring dengan kembali lagi ke perubahan. Kemarin kita bulan Oktober tuh memberikan atau menggelar lomba cipta lagu Semangat Asia, dan itu diikuti oleh karyawan-karyawati di dalam dan Asia Group, dan keren. Dan saya bersyukur sudah ada pemenangnya, tapi bukan dari cabang kami, cabang saudara kita di Cirebon, dan lagunya pun sudah berjalan, sudah diimplementasikan se-Asia Group. Itu harus wajib dinyanyikan pada saat apel pagi dari Senin sampai dengan Minggu, terus biar kita semangat. Ya ampun, gitu. Bu penasaran sebetulnya. Boleh nanti kita lihat untuk tayangannya satu. Bagaimana ketika karyawan menyanyikan tagline ataupun lagu-lagu tersebut sebagai yel-yel, sebagai penambah semangat ketika akan memulai pekerjaan. Yes, boleh. Keren banget sih. Ya ada lagunya. Yes, ada lagunya. Ini dia untuk tayangan lagu dari Asia Plaza sebagai penyemangat. Ready? Yes, ready. 1, 2, 3. Ayo semangat, bulatkan tekad, siapkan hati untuk bekerja, raih impian, gapai prestasi, berubah untuk jadi pemenang. Insan Asia berdedikasi, jujur dan bertanggung jawab, berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Semangat Asia! Semangat Asia! Ayo semangat, bulatkan tekad, siapkan hati untuk bekerja, raih impian, gapai prestasi, berubah untuk jadi pemenang. Insan Asia berdedikasi, jujur dan bertanggung jawab, berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Semangat Asia! Semangat Asia! You ready? Ready! 1, 2, 3. Ayo semangat, bulatkan tekad,
untuk bekerja, raih impian, gapai prestasi, berubah untuk jadi pemenang. Insan Asia berdedikasi, jujur dan bertanggung jawab. Berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Semangat Asia! Semangat Asia! Yes, dan kita memasuki di segmen yang ketiga. Ini segmen terakhir, Bu. Nggak kerasa Iya. banget kita ngobrol. Kayaknya ngobrol itu hanya 5 menit ya, Bu ya? Iya. Tapi ternyata Hebohnya yang banyak ya. asingnya, tapi ternyata sebenarnya panjang. Iya. Ibu, kita ngobrol-ngobrol tadi udah untuk Asia Plaza yang ulang tahun ke-16 dengan beberapa perubahan dan juga sudah dengan implementasinya. Luar biasa keren banget karena tidak semua perusahaan seperti itu loh, Bu. Betul, Mengakui, hatur nuhun pisan. apalagi kalau misalnya Senin pagi dikumpulkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Iya. Raya, kemudian implementasi lagu yang baru untuk sebagai penyemangat kita. Iya, betul. Semangat bekerja, Iya, ya. ada biasanya tiap perusahaan, tapi nggak dinyanyikan tiap hari. Biasanya waktu tertentu tuh, Bu. Iya. Biasanya lupa juga tuh. Baru mau ada acara khusus baru dihafalin. Oh, Tapi iya. kan kalau misalnya di Plaza Asia ini Harus konsisten dan tiap komitmen hari itu kan ya. hafal dong Iya. dia gitu kan. Berarti dengan adanya, memang keren banget nih HRD-nya. Bisa bikin situasi dan kondisinya bikin semangat satu, bikin cinta ke Plaza Asianya dengan penyampaiannya yang enak dari HRD-nya dong ya tentunya ya. Bu, pengalaman terbaik ataupun pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama Ibu di Plaza Asia. Ya. Apa tuh? Paling kalau pengalamannya gini, misalnya ya ada kan kita harus seiring dengan perubahan ya. Baru kemarin juga kita kan tanamkan untuk selalu kerja tuh semangat ya, kemudian cinta Asia karena memang moral filosofi kita kalau bekerja kan jujur, setia, rendah hati. Artinya setia tuh berarti selama kita bergabung di Plaza Asia kan kita harus setia, cinta kan, loyal ya. loyal ya. Nah, mungkin kalau pengalaman ya pengalaman baik kemarin ya ada beberapa bulan yang lalu ada satu konsumen chat WA ke saya. Iya. Nah, katanya, ya assalamualaikum Bu Boni, saya senang loh kalau belanja di Plaza Asia. Oh iya, terima kasih Ibu sudah menjadi pelanggan. Ternyata dia sekarang saya kalau udah di kasir mau teman-teman udah selamat pagi Ibu, ada member Asianya. Mereka dengan penuh ramah, penuh senyum dan cekatan untuk membantu kami untuk bertransaksi. Bahkan pada saat selesai transaksi ada pramembungkus tuh asisten kasir yang di belakang kasir supermarket ya. Itu mengantarkan belanjaan kepada konsumen sampai parkirnya jauh banget. Kebayang di Plaza Asia kan ke TJ jauh, ya Iya, kan? Nah, memang. itu dianterin sampai dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu jadi membuat konsumen tuh merasa tersanjung ya. Ini kok dilayanin sampai jauh banget gitu loh, dianterin. Memang Bu, gitu. memang Ya, kalau aku belanja juga, gitu. aku memang tadinya nggak ngerti fungsinya yang di belakang kasir itu Iya. apa Bu. Ternyata dia yang bantuin ketika kita belanja banyak tuh, memang udah di packing gitu Iya, loh, di packing betul. serapi mungkin dan kemudian menanyakan ini dibawa kemana, dekat nggak Pak parkirannya Iya. gitu atau Bu. Rada jauh sih, ya udah saya anterin. Bener ini dianterin gitu Iya. Bu, sampai begitu. Memang itu salah satu bentuk pelayanan kepada konsumen sampai totalitas tanpa batas. Oh iya. Jadi unlimited ya. Gitu. Ya, Nah betul. itu juga bentuk salah satu pelayanan seperti itu. Kasirnya seneng, satpamnya ramah, kemudian bagian pramembungkusnya mengantar barang sampai ke konsumen di mana parkirnya itu dituju ya, mau di dekat yang jauh atau yang dekat seputaran parkiran dekat itu. Pokoknya kita langsung totalitas kita berikan itu. Ya itu pengalaman yang terbaik menurut saya juga seneng gitu. Oh ternyata ada feedback, ada umpan balik dari konsumen bahwa pelayanan kita ternyata benar-benar berjalan dan mereka konsisten gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada kritikan dari konsumen nih Bu, terkait dengan karyawan Iya. di Plaza Asia,
Itu biasanya seperti apa Bu ditanggapinya? Komplainnya tentang apa dulu? Apa fasilitas atau Bukan, barang misalnya atau tentang karena kita tentang pelayanan? rekrutmen pelayanan, Pelayan, misalnya oke. tentang orang-orangnya atau pramuniaganya dan Oke. lain-lain. Itu biasanya gimana Bu menanggapinya? Oke, biasanya misalnya contoh aja ya kasir misalnya. Bu Boni, saya tadi belanja ke supermarket. Kasa berapa? Kasa 2, jam berapa? Jam 4 siang, 4 sore misalnya. Oh, karyawannya atau kasirnya kurang senyum segala macam lah. Biasanya kita cek and recheck dulu. Kita Oke. kerjasama dengan pihak kepala kasirnya. Oh, namanya si A misalnya itu. Ya kita akan sounding kembali, kita ingatkan kembali kenapa dia kurang senyum. Apakah capek atau lagi bad mood atau apa? Tapi tetap kita tidak boleh alasan seperti itu. Iya. Seburuk apapun atau sehari itu lagi Moodnya bad mood seperti atau apapun seperti ya. apapun kita tidak boleh. Kita harus fokus profesional melayani konsumen dengan baik. Itu tujuannya. Seperti itu. Paling kita ingatkan kembali. Barangkali Belajar dia, tersenyum kembali. nah, kita akan latih kembali. Barangkali dia memang ada sisi-sisi ya masalah apa gitu, secara internal, tapi itu tetap kita tanamkan, nggak boleh. Kita harus tetap profesional, memberikan pelayanan yang terbaik, apapun itu resikonya atau keadaannya. Keren, berarti langsung ditanggapi ya Bu Langsung ya. ditanggapi, Dengan langsung. cara Karena terima kasih banget Iya, saya dengan gitu. cara mendeteksi di mana dan siapa. Jadi biar langsung diingatkan betul. kembali, Kan reminding enak ya Bu jadi, ya. Betul. Dan kita terima kasih pada konsumen yang sudah report mengingatkan kepada kami, kan gitu kan. Kritik itu sangat berharga loh buat kita, bukan bumerang gitu, bukan musuh, itu. tapi itu menjadi acuan kita untuk jauh lebih baik lagi. Jangan sampai Gitu kan. diabaikan Iya. sebetulnya ya Bu ya. Dengan banyaknya karyawan Iya. di Plaza Asia nih Bu, ketalar nggak sih semuanya? Maksudnya ketalar nama atau wajah atau apanya? Ya kenal lah gitu. Ya. Ada ya maksudnya kalau karyawan pasti hafal ya, ini Iya. posisinya apa, Iya di loh, mana bagiannya, namanya itu apa. Tapi kalau SPG karena itu kan bentuknya mitra ya. Saya hafal wajahnya itu kan kadang-kadang nama ya, karena itu SPG market hafal. Ya kan kita lihatnya dari Iya, brandnya, iya. brand seragam yang dipakai, SPG di fashion atau SPB ya. Kita kenal lah, kenal ya gitu. Salah satu cara Bu, tadi bahwasanya ketika untuk seluruh karyawan pagi-pagi reminding, kemudian dengan cara tadi menyanyikan beberapa lagu yang memang sudah diciptakan, dikreat khusus untuk Plaza Asia. Hal lain yang mendekatkan satu dengan yang lainnya antar karyawan itu seperti apa Bu? Biasanya yang dilaksanakan di Plaza Asia. Oke. Untuk lebih mendekatkan dari pihak manajemen dengan karyawan tuh ada namanya family gathering. Keren kan? Setahun sekali Itu. kita piknik keluarganya diajak boleh ya. Karyawan juga harus ikut. iya. Itu. Kita kemarin terakhir kita habis gathering ke Pangandaran. Nah, itu kan. Jadi kan saya bilang, lupakan kerjaan, lupakan rutinitas, kita fokus ke bermain-main. Mereka seneng kan? Iya, betul Bu. Capek kerja, berpikir dan memang penat gitu ya. Tapi setelah dikasih rutinitas refreshing dengan wisata itu, ya mereka akhirnya ya sudah hari ini kita wisata banget gitu. Kita lupakan dulu. Ya, baru itu kan salah satu bentuk energi muncul dan penyemangat biar besok kerja itu lebih semangat lagi. Nah, Pas kalau banget. HP mau kan dicas. Iya, Kemarin benar. low bed. Semangat lagi. Benar. Gitu. Termasuk juga dalam bekerja ya Bu ya. Iya. Ada tuh hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang memang melupakan sistem ataupun kekeluargaannya Bu. Iya. Jadi hanya benar-benar bekerja, Iya. keluarganya ya kita nggak tahu. Iya. Memang kalau misalnya dari Plaza Asia tuh kalau yang sakit pun ya Bu ya keluarga Kita perhatikan. diperhatikan, Iya. ditengok Iya. semua gitu kan ya Bu ya. Datang juga Iya. memperhatikan. Walaupun itu bukan orangnya yang bekerja ya. Tidak Misalnya bersangkutan ya anaknya sebetulnya. atau istrinya Betul, itu betul sangat sekali. diperhatikan sekali loh Betul. di Plaza Asia. Jadi Iya. memang untuk yang berkesempatan menjadi karyawan di Plaza Asia itu laki banget ya, beruntung banget. Karena banyak fasilitas yang akan didapatkan ya Iya. kan Bu ya. Kemudian dengan sistem yang terintegrasi di Plaza Asia. Satu hal Bu, yang Iya. mungkin pada hari ini Iya. ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman semuanya ataupun untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan, Oke. silahkan. Oke. Ya, teman-teman warga Tasikmalaya dan mungkin sekitarnya, ayo kita merapat bergabung bersama kami di Plaza Asia dan Asia Terserba Cihideng untuk memasuki atau apply lamaran musiman kebutuhan puasa dan lebaran 2024. Yuk, siapa tahu Anda beruntung bergabung kepada kami dan menjadi bagian keluarga besar kami dan apply sesuai dengan kriteria dan persyaratan di medsos ada baik IG Plaza Asia atau IG kami sendiri atau IG Loker, ada Loker Tasikmalaya, Info Loker, pokoknya banyak itu kita langsung apply. Bahkan kita pun juga dengan Job Street pun ada ya. Jangan khawatir kalau Anda yang berkinerja baik dapat peluang Anda menjadi karyawan atau SPG tetap. Oke.
Terima kasih mungkin antusiasnya kepada kami dan mudah-mudahan kebutuhan puasa dan lebaran ini sukses dan lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, semangat untuk Asia. Terus semangat memang. Kalau dengar dari Bu Boni ini, semua kayaknya hari ini setelah menyaksikan acaranya Semangat Pagi ini langsung apply semua. Cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat. Termasuk juga ini saya tayangkan untuk kriterianya apa saja. Salah satu ada kriteria ada wajib vaksin tuh, Bu. Oh iya, Itu betul. vaksin apa sih, Bu? Iya, jadi gini, pada saat kita pandemi berjalan tuh harus vaksin 3. Iya, Tapi betul. karena pandemi ini kayaknya berkesudahan, kita tetap berlakukan vaksin, tapi vaksin 1 saja. Kenapa? Oh, Karena ya kita antisipasi kalau mohon maaf pelamarnya tuh ada riwayat penyakit itu bahaya. Tapi kalau ada vaksin kan, oh ini berarti bebas penyakit ya. Mohon maaf misalnya jantung, itu kan Iya. nggak boleh divaksin. Itu bahaya Betul, kan? betul. Terjadi pas aja atau mungkin apa itu? Sesak Bronkitis asma, ya. atau apa, kalau kena AC bahaya, kan gitu kan ya. Tapi dengan adanya vaksin kan berarti ini dinyatakan pasti sehat, gitu. Oh, Itu sedetail aja biar ya. biar kita juga yang sudah sehat itu ya tambah sehat kalau ada orang masuk ke dalam perusahaan. karena kita. semua berasa ya, Bu Semua ya. ber-AC, gitu. Baik, walaupun pandemi sudah tiada, Iya. tetap vaksin akan dipergunakan. Meskipun hanya satu, Walaupun ya. hanya satu ya. Oke. Kebayang. Jadi kalau misalnya nggak vaksin, jangan dimasukin dalam warungnya. Tapi ada satu lagi pesan moral dari Plaza Asia. Iya, gimana, Bu? Info locker ini sekali lagi ya gratis. Gratis ya, tidak dipungut bayaran, tidak dipungut biaya sekecil apapun. Hati-hati oknum atau orang-orang atau calo di luaran itu pokoknya kami tidak menerima sepeser pun. Gratis, silakan. Anda punya potensi, Anda punya skill dan memenuhi syarat, Anda pasti akan bergabung dengan kami. Jangan mau diiming-imingi dengan uang atau apapun, jangan. Oke? Ya, itu aja. Itu penting banget. Iya, yang penting Ya. SOP-nya benar. Iya. Berikanlah lamaran yang sudah disiapkan di Iya, depan di betul. satpam, kemudian kita tunggu untuk panggilan. Oke. Insya Allah semua dihubungi deh kalau kriterianya masuk ya, Bu ya. Betul. Ibu, terima kasih banyak. Hari ini kita dapat informasi, kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Tentunya untuk pemirsa di rumah ini adalah informasi penting, informasi yang bermanfaat untuk seluruh keluarga, rekan-rekan dan juga sahabat. Gitu ya, Bu ya. Iya. Semoga nanti banyak yang apply dan kriterianya banyak juga yang memang masuk sehingga Bu Boni pusing. Karena Tapi terlalu aku banyak. terakhir boleh nggak Boleh. sedikit ngasih lirik lagu yang Semangat Asia? Boleh ya. Boleh. Oke. Gimana Bu? Ya mungkin karena ini seiring dengan perubahan tadi ya, lagunya tuh harus ada Asianya, ada semangatnya, ada perubahannya. Dan ini memang ciptaan itu rekan kita Pak Gatot, staf IT di Asia atau Serba Cirebon itu juara 1 se-Asia Group ya. Lagunya seperti ini. Oke. Ayo semangat, bulatkan tekad, siapkan hati untuk bekerja, raih impian, gapai prestasi, berubah untuk jadi pemenang. Insan Asia berdedikasi, jujur dan bertanggung jawab, berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik, berikan senyummu dan layananmu, komitmen memberi yang terbaik. Terakhir, Yeay. Semangat Asia, kemudian diikuti oleh audiens Semangat Asia, baru tepuk tangan. Jadi mereka semangat sekali. Gitu aja. Yeay, aku yang tepuk tangannya sama teman-teman di studio. Oke, gitu ya, Baik. biar semangat. Semangat, kitanya juga jadi ikutan semangat ya, Semangat, walaupun ya. kita posisinya lagi di studio, sebetulnya bukan di Asia. Iya. Oke, Ibu terima kasih banyak untuk semangatnya hari ini. Ya. Kita akan ketemu lagi lain waktu ya Bu ya. Oke, terima kasih Dengan kembali. informasi, dengan semangat yang berbeda, Ya. dengan pembaharuan yang berbeda Udah, pula. Oke. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Boni. Tentunya banyak informasi yang bisa didapatkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dan juga Iya, iya. dengan tema yang berbeda. Dan tentunya kita Iya, closing iya. dulu. Oke. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat Asia. Semangat Radar TV. Top banget.